Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Lailatul Qadar, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bina Insan Kamil Kota Bekasi, peserta PBG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan nomor peserta 327528002740. Dengan ini akan menyajikan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas boleh disiapkan, Reno? Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Anak-anak diharapkan berdiri biar lebih semangat. Ikuti nyanyian yang ada di depan. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya.
Oke, selesai menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu mau absen dulu ya. Kalian boleh duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dila, kenapa Dila? Sakit. Siapa lagi selain Dila? Aja, kenapa Aja? Tanpa keterangan. Ada lagi selain Aza? Syahril. Syahril, kenapa lagi Syahril? Tanpa keterangan. Oke, hari ini berarti yang tanpa keterangan ada yang sakit ada Kita doakan semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya, lekas sembuh. Amin amin ya robbal. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, tolong disiapkan alat tulisnya, dikeluarkan bukunya, pulpennya, tipeknya, guntingnya. Sudah? Bawa buku LKS-nya. Sudah? Ridho, bawa buku nggak Ridho? Hari ini Ridho? Bawa, Bu. Bawa. Dela bawa bukunya enggak Dela? Oke, sudah siap semua? Oke, untuk selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin membacakan kesepakatan dalam belajar. Yang pertama, tidak boleh memainkan nanti ada waktunya mengeluarkan handphone. Yang kedua, tidak boleh berbicara ketika Ibu sedang menjelaskan materi. Yang ketiga, tidak boleh tidur selama masa pembelajaran. Oke? Sudah paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ibu mau sebentar lihat ke depan. Sebelumnya masih ingat gak materi kita minggu yang lalu? Pelajaran apa hari ini? Pendidikan agama Islam yang berjudul Asmaul Husna. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan. Siapa yang masih ingat? Ini lapas apa namanya? Asmaul Husna. Siapa yang tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99 kurang 99. Nah, yang kedua, definisi Asmaul Husna. Nah, siapa yang tahu apa itu arti Asmaul Husna? Boleh coba Reno. Asmaul Husna artinya? Nama-nama. Al-Husna artinya yang baik dan indah. Jika digabungkan, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang lainnya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, artinya Asmaul Husna itu apa tadi? Nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab artinya al-asma itu artinya nama. Al-husna artinya yang baik dan indah. Jika digabungkan, Asmaul Husna adalah nama-nama yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama atau gelar, sebutan apalagi gelar Allah yang baik dan sesuai dengan sifatnya masing-masing.
Adapun jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dari beberapa hadis juga sudah dijelaskan barang siapa yang mampu menghafalkan Asmaul Husna akan dijanjikannya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, dalil tentang Asmaul Husna. Coba boleh dibaca. Siapa kamu kak namanya? Cynthia, coba dalil tentang Asmaul Husna. Apa artinya? Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Hadis Nabi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan dalil tentang Asmaul Husna sudah dijelaskan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Sekarang kita lantunkan bersama-sama sifat-sifat Allah yang berjumlah 99. Kita nyanyikan bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wali, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya 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 Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya ya Hakim, ya Wadud, ya Mujid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Al-Haq, ya Qawi, ya Ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barri, ya Tawwab. Ya Rauf,
Setelah kalian tadi membacakan bersama-sama Asmaul Husna, kira-kira apa yang kalian rasakan? Bisa lebih apa lagi? Adem. Terus apa lagi? Bisa mengetahui nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini yang berjudul Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama, mengetahui pengertian dan jumlah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99. Yang kedua, memahami makna dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menyebutkan beberapa Asmaul Husna beserta artinya dengan Poin keempat, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dalilnya. Dalam kurung seperti sifat derma, jujur, sabar, dan tawakal. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta, takwa, dan keimanan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terakhir, membiasakan diri berzikir dan berdoa menggunakan Asmaul Husna. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Dari 99 yang kita ambil contoh, yang patut kita teladani, tidak patut ya, yang kita ambil contoh untuk kita meneladani sifat Allah melalui untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada yang pertama ada Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia dan artinya apa itu? Allah maha mulia dan maha selalu memberi tanpa batas dan tanpa diminta, meskipun manusia sering lalai dan berdosa. Jadi meskipun kita sering lalai dan berdosa, Allah itu tidak pernah memberikan batas kepada hambanya yang selalu meminta dan menyerahkan segala kehidupan apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah itu maha mulia dan maha pemurah. Meskipun tanpa diminta dengan batas, Allah selalu memberi tanpa harus dipinta. Bagaimana cara penerapannya untuk kehidupan manusia? Hendaknya kita bersikap murah hati dan tidak pergi dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh perhitungan ya sesama manusia. Ya, yang kedua, mukmin. Artinya apa? Yang maha memberi keamanan dan keimanan. Maha memberi keimanan yang selalu maha menjaga keimanan. Maknanya apa itu artinya? Allah menenangkan hati orang beriman dan menjaga mereka dari rasa takut. Bagaimana penerapannya untuk manusia? Kita harus
Kita harus menebarkan rasa aman, rasa jujur dan menyenangkan orang lain dengan sifat baik dan dapat Oke, selanjutnya al-wakil. Al-wakil yang maha mewakili dan memelihara. Artinya apa? Mempercayakan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapannya seperti apa? Belajar dan bekerja keraslah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk Selanjutnya al-wakil al-matin. Yang terakhir, al-matin yang maha kuat dan maknanya apa? Allah memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak pernah lemah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan. Nah, pengajarannya untuk kehidupan sehari-hari apa? Kita harus menjadi berarti kita itu harus kuat, harus sabar dalam menghadapi ujian hidup yang ada di dunia ini. Oke, yang terakhir apa? Sebelum tugas diskusi kita mulai, mari kita ice breaking dulu, biar enggak ngantuk ya. Sekarang kita lihat ke depan, tarian yang ada di depan, namanya tepuk sakinah. Ikutin ya semuanya ya. Ayo, semuanya senyum. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling musyawarah untuk sakinah. Oke, terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali untuk melanjutkan tugas kelompok. Nah, oke, baiklah, di sini kalian sekarang boleh mempresentasikan tugas yang sudah tadi Ibu bagikan sesuai kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 Al-Karim, kelompok 2 Al-Mumin, kelompok 3 Al-Wakil, kelompok 4 Al-Matin. Sekarang boleh maju ke depan dari kelompok 1 dengan judul Al-Karim. Nggak boleh duduk ya. Berikan contoh penerapan sifat al-karim dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan, menolong tetangga dan tersebut, serta memaafkan kesalahan orang lain tanpa memberikan dendam. Ada lagi? Sudah cukup? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Zara. Di sini saya mewakili dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang al-wakil. Maha mewakili atau memelihara. Artinya, Allah adalah pelindung dan penolong yang maha kuasa, yang segala urusan diserahkan kepadanya. Cara meneladaninya ialah berusaha keras dalam mengerjakan sesuatu lalu bertawakal dan menyerahkan hasil terbaiknya kepada Allah serta menjaga amanah yang diberikan. Dari sini ada yang mau bertanya?
Kelompok 3, boleh silakan Moreno dari kelompok 4. Ialah berusaha dalam menjaga sesuatu lalu bertawakal dan jangan menggunakan hasil terbaiknya kepada Allah. Karena Allah adalah tempat kita berserah diri. Jika berpihak kepada Allah, lalu siapa lagi? Jika manusia bisa pergi dan bisa meninggal, namun kepada Allah kita tidak akan ditinggalkan. Apakah sudah cukup? Mungkin sekian dari saya mewakili kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan maaf dalam mengucapkannya. Hidup bersedia menghapus salah perkataan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila kami menghidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, boleh dari kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang al-husna, yaitu al-mu'min. Al-mu'min artinya Maha memberi keamanan. Al-mu'min arti Allah adalah Maha memberi keamanan, memberikan rasa tenang, damai, dan rasa aman kepada hambanya. Cara meneladani, bersikap ramah, tidak mudah marah, berpikir positif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan. Demikian dari presentasi saya. Dari kelompoknya, Bel, aku mau nanya. Dari kelompok berapa? Aku dari kelompok 1 mau nanya, apa pengertian dari al-mu'min? Al-mu'min adalah Allah yang maha memberi keamanan atau yang maha membenarkan. Nama ini berasal dari kata Arab Amina yang berarti percaya, membenarkan, menenangkan hati, dan memberi rasa aman. Dan cukup. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu kelompok 4. Boleh Moreno maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin dibacakan tentang al-matin. Al-Matin. Pengertiannya, Allah memiliki kekuatan yang sempurna, tidak pernah lemah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya. Cara meneladaninya beribadah dalam tubuh, menentukan pendirian atau beristiqomah, sabar dalam menghadapi ujian hidup serta tidak gentar terhadap lemah. Ya, dari saya ada yang bertanya. Emang mau nanya dong, apa makna tentang al-matin? Al-matin dalam makna Allah yang berarti yang maha teguh atau yang maha kokoh. Cukup? Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok ya, untuk 4 kelompok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang atau bisa diterapkan buat kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sedikit sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan rangkuman materi pada hari ini yang telah kita bahas. Dari keempat ini, sifat ini mengajarkan bahwa Allah adalah sumber keamanan. Yang kedua, kemuliaan. Yang kedua, kekuasaan. Dan yang terakhir, kekuatan. Sementara manusia sebagai hamba hendaknya beriman, dermawan, tawakal, dan kuat dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Sampai sini sudah paham? Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi illal ladina amanu solihati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Shadaqallah. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Silakan.